Oh baik Ustaz. Jadi dari peristiwa ini kita bisa mengambil ya, bahasanya memang segala sesuatu Allah sudah mengatur ya. Memang kalau belum takdirnya meninggal ya belum meninggal. Kemudian saya ini ya, pernah dengar katanya Ustaz juga pernah meninggal atau mati suri Ustaz. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz, kisahnya itu Ustaz. Bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti meninggal. Para pemirsa Robi Rodia dimanapun yang Anda berada, pernah pada tanggal 15 Juni 2005 saya mengalami sebuah peristiwa yang tidak akan saya lupakan dalam hidup saya, yaitu kecelakaan yang secara logika itu saya sudah meninggal, yaitu saya ditabrak bis dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam dari depan, dan saya naik motor dan kemudian saya terpelanting lebih dari 10 meter. Nah, kemudian bis itu tetap lari ya, tidak berhenti. Kemudian saya setelah terpelanting melihat kaki saya, kaki kanan lurus, tapi ini telapaknya sudah pisah. Maka kemudian saya menjerit dan kemudian pingsan, tidak sadarkan diri, sampai kemudian dibawa ke rumah sakit. Kejadian itu di Karangpanas 15 Juni 2005, dan kemudian saya dibawa ke rumah sakit Elizabeth yang terdekat dari sana. Berarti posisinya itu jenengan enggak itu ya, bukan ketabrak badan, hanya kaki saja? Ketabrak pakai motor. Jadi saya naik motor berlawanan arah, bisnya nyalip gitu. Kemudian dengan kecepatan tinggi karena posisi mendahului mobil di depannya, kemudian terpelanting. Ya, jadi motornya rusak parah. Saya kemudian sekilas melihat kaki saya kemudian utuh, tapi kemudian telapaknya ini patah. Maka kemudian saya berteriak dan tidak sadarkan diri. Nah, setelah itu dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit saya benar-benar tidak sadar. Bahkan menurut ibu saya menyampaikan ya sudah dinyatakan tidak bernafas itu, karena kemudian saking parahnya kejadian kecelakaan tadi. Kemudian di tengah itu yang saya rasakan itu mimpi, bahwa kecelakaan itu adalah sebuah mimpi. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit, benar-benar tidak tahu mimpi, sampai kemudian yang saya ingat adalah saya didatangi sosok yang besar yang menurut persepsi saya adalah itu malaikat, yang satu putih, yang satu hitam, yang kemudian membangunkan dari mimpi saya. Jadi saya akhirnya bisa merasakan orang mati itu awalnya adalah mimpi. Jadi ketika yang saya rasakan mimpi, bahkan kemudian misal orang meninggalkan dimandikan, disolati, ditangisi dan lain sebagainya, itu bagi orang meninggal saat itu mimpi. Tapi kemudian dia dibangunkan ketika sudah dimasukkan ke kubur. Nah, saya juga merasakan seperti itu ya. Dan kemudian saya tersadar setelah dibangunkan dua makhluk besar tadi yang menurut persepsi saya itu adalah malaikat, yang kemudian bertanya, man rabbuka, siapa Rabb? Wah, saya yang merasa saat itu belum persiapan ya, saya menjawab, siapa itu Rabbku? Saya bertanya balik karena kaget setelah kemudian merasa itu mimpi tadi. Ya Rabb saya Allah gitu. Nah, baru kemudian saya tersadar bahwa ini bukan mimpi dan memang itu. Tapi kemudian dua makhluk itu memberitahu, ketahuilah
mengingat engkau, jangan pernah menyibukkan diri dari hal-hal yang membuat engkau meninggalkan sholat. Jadi saat itu kejadian itu saya 2 hari itu sibuk. Waktu itu karena saya kuliah di 2 tempat, di Undip dan Udinus, dan ikut 8 organisasi di 2 kampus. Hari itu ada kegiatan di 5 organisasi secara bersamaan, mulai dari malam Bina Iman Taqwa sampai kegiatan seminar nasional, kegiatan sarasehan dan lain sebagainya. Dan kemudian malam-malam jam 10 selesai kegiatan bawa LCD, saya sampai melupakan sholat isya kan. Ya, saya anggap saya bisa sholat isya di jalan dan lain sebagainya. Ternyata Allah berkehendak lain dengan cara seperti itu. Kemudian Allah mengingatkan saya dengan kemudian saya pernah dalam posisi sempat dimatikan oleh Allah, dan ya ibu saya menyampaikan bahwa saya sempat dinyatakan tidak bernafas, dan itu kejadian sampai 3 hari. Dan kemudian Allah membangunkan dengan cara itu, karena kamu belum sholat, dan kemudian kedua juga belum, ibaratnya saat itu usia saya kan masih 21 tahun ya, artinya masih muda, sehingga masih banyak yang harus kamu rubah, dan saat ini dan selanjutnya engkau harus memperbaiki diri. Jadi ada 2 pesan itu, jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun, dan perbaikilah dirimu, manfaatkan usia-usiamu yang tinggal sedikit. Maka kemudian saya dikembalikan ruh saya di posisi itu, kemudian saya pun terbangun. Ketika terbangun, saya mendapati kaki, tangan, dan juga ini sebelah kanan ini tersambung semua dengan peng. Nah, patah semua. Ada 5 bagian tubuh yang kanan, dari mulai telapak sampai kemudian sini yang patah. Dan ya akhirnya ketika tersadar itu ya kemudian ya saya bertobat, beristighfar, dan beginilah rasanya orang meninggal itu. Ketika kita sudah dibangunkan, mungkin kita menyesal apa yang sudah dikerjakan di dunia ini, kok enggak banyak gitu ya, amal soleh kita enggak banyak, kita ini. Nah, alhamdulillah kemudian saya diingatkan Allah dengan cara seperti itu. Dan ya sekali lagi bahwa hak prerogatif seseorang yang bernyawa atau orang yang bernyawa itu meninggal adalah milik Allah. Jadi secara logika seharusnya ya tadi kita mungkin melihat ya seharusnya sudah meninggal, tapi Allah berkehendak lain. Allah menjadikan peristiwa ini sebagai tadkirah bagi saya untuk kemudian tidak terlalu sibuk, tapi kemudian harus ingat pada misi kehidupan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada. Ya, jadi seperti itu ceritanya, dan alhamdulillah saya tersadar bahwa masih banyak yang harus saya lakukan untuk mengejar ketertinggalan dari yang sebelum-sebelumnya, dan masih banyak dosa-dosa yang saya lakukan, sehingga ini harus ditutup dengan amal soleh yang lebih banyak dan lebih berkualitas amal soleh. Begitu Mas Umar ceritanya. Oke Ustaz, saya mau tanya, yang ketika Ustadz itu divonis sudah meninggal kata ibu jenengan itu bagaimana Ustaz? Ketika di rumah sakit itu, atau langsung dikubur, maksudnya, atau langsung masih tetap ada usaha ikhtiar untuk terus mencoba, insya Allah ini masih hidup, atau emang udah pasrah gitu keluarga dari keluarga jenengan Ustaz? Ya tentu dari pihak orang tua
menginginkan kemudian diupayakan agar saya anaknya bisa kemudian hidup dan bernafas ya. Ya ini karena saya posisi tidak sadarkan diri dan sempat dinyatakan berhenti nafasnya, kemudian ya dipacu pakai alat itu untuk kemudian bisa bernafas lagi, dan alhamdulillah di hari yang keempat itu akhirnya tersadar, kemudian kesadaran saya pulih dan kemudian bisa melihat kaki dan tangan saya yang sudah patah tadi tersambung tadi setelah 3 hari ya, bahasanya itu siuman atau nggak sadarkan diri tadi. Jadi ternyata begini ya rasanya orang meninggal itu rasanya, dan kemudian yang disesali ya, yang saya sesalkan ketika itu, ya Allah ini kalau saya benar-benar meninggal amat rugi saya, karena meninggal dalam posisi yang seperti itu gitu ya, dalam posisi yang kemudian saya belum sempat bertobat, belum sempat memohon maaf kepada orang tua, ya banyak hal yang kemudian saya sesali tadi ketika misal meninggal dan Allah ingatkan dari peristiwa itu untuk kemudian ya memperbanyak amal soleh, dan yang kedua jangan pernah meninggalkan sholat tepat waktu sesibuk apapun. Misal sholat isya katakan jam 7 ya, adzan ya langsung ke masjid, jangan pernah beraktivitas ketika adzan sudah ini ya ke masjid tunaikan sholat gitu. Ya, jadi dari kisah yang telah Ustadz sampaikan itu, ya dari kisah pengalaman sendiri bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya apa yang dikatakan Ustadz tadi, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Benar Ustadz? Ya. Jadi mau tidak mau kembali lagi pada diri kita sendiri. Sudah siapkah kita untuk menemui kematian itu? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian itu? Seperti ketika kita diingatkan pada sesuatu untuk kita kembali ke jalannya Allah, tapi kita tidak ingin mengambil itu, maka resiko itu akan ditanggung pada diri sendiri. Seperti kejadian seperti saat ini, ketika misalnya ada seorang yang dimatikan seperti mati suri itu, lantas dia dibangunkan kembali, dan dia tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah melakukan aktivitas seperti biasanya. Itu adalah salah satu rasa kurang syukurnya kita kepada Allah. Rasa yang sudah ditutup hati kita penuh dengan kekotoran. Seharusnya dengan diingatkannya hal seperti itu, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, kalau memang kita sampai sejauh itu diberikan Allah ujian, bahwasanya dilihatkan kematian kita, tapi kita masih belum sadar, itu adalah hal yang sangat ngeri sekali lah. Lantas dengan cara apa lagi kita akan diingatkan oleh Allah? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah kita, sholat kita perbaiki. Karena sholat adalah awal yang akan ditanya kita. Dan sholat termasuk aspek dari seluruh kehidupan kita, Ustaz. Yeah. Jadi ketika sholat Anda tidak benar atau tidak baik, maka kehidupan Anda juga terlihat dari secara sholat kalian. Kita sholat tidak baik, maka kehidupan kita akan jadi tidak baik. Tapi ketika kita sudah bisa memprioritaskan sholat sebagai hal utama dan baik dalam sholat itu, insya Allah dalam kehidupan kita seterusnya akan baik pula. Maka dari itu, semoga kawan-kawan sahabat Robi Radiyah bisa mengambil hikmah dari kisah singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz Fakih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya untuk membahas hal-hal yang positif. Ustaz. Ya, terima kasih Mas Umar atas mau'idhah hasanahnya, luar biasa. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Oke, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you, ketemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi